Kejar antara sebuah mobil mewah dengan sejumlah pemotor di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan terekam video amatir warga. Setelah berhasil dihentikan, mobil pun menjadi sasaran emosi warga hingga rusak parah. Pelaku dikejar warga lantaran menabrak sejumlah pengendara motor. Sebelumnya, pelaku kabur dan tidak membayar usai mengisi BBM di SPBU Jalan Tentara Pelajar Makassar. Akibatnya, sejumlah korban tabrak lari mengalami luka. Saya tidak tahu di belakang kira apa, kemudian saya ambulans, klakson, terus langsung ditabrak. Kedua kalinya saya kejar ditabrak lagi depannya DPR. Berapa orang kurang tabrak itu? Kemungkinan banyak. Baru itu ibu-ibu saya tidak tahu juga bagaimana keadaannya waktu ditabrak. Kita naik apa, motor? Naik motor. Kalau saya sendiri. Bahwa pelaku itu dia melakukan transaksi pembelian BBM di wilayah hukum Polsek Wajo, Polres Pelabuhan, di mana informasi bahwa dia tidak menyelesaikan kewajibannya di situ, sehingga dikejar sama karyawan SPBU. Warga yang melintas itu ikut mengejar sampai ke tujuan. Sampai di tujuan, kemudian warga itu melampiaskan dengan cara merusak kendaraan dari pelaku. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, pelaku bersama dengan kendaraan yang digunakan dibawa ke Polsek Wajo. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusufin, iNews melaporkan. Pembuang korban kecelakaan di Depok, Jawa Barat jadi tersangka. Tokoh masyarakat dan tokoh agama Duga Papua bernegosiasi untuk pembebasan pilot Susi Air. Dua warga negara Indonesia kembali ditemukan tewas pasca gempa Turki. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda di akhir pekan ini. Saya Bria Malatinaya, kita simak iNews Pagi. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi motif pembuang korban kecelakaan di Depok, Jawa Barat akhirnya terungkap. Pelaku yang sempat akan membawa korban ke klinik panik dan khawatir memikirkan biaya pengobatan yang harus ditanggungnya. Polisi mendalami motif tersangka pembuang korban kecelakaan di Depok, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku awalnya berniat membawa korban ke klinik. Namun karena panik dan khawatir terkait biaya pengobatan, akhirnya tersangka membuang korban. Tersangka sempat kembali ke lokasi pembuangan, namun korban sudah tidak ada di tempat. Tersangka pun mengganti plat nomornya untuk mengelabui petugas. Aku minta maaf atas kesalahan saya. Saya sebenarnya tidak ada etikat untuk membuang. Ternyata setengah jalan saya. Gila. Panik ya, Bang? Iya, Bang. Karena panik, pelaku panik, merasa khawatir dengan nanti biaya rumah sakit dan sebagainya. Setelah kejadian, pelaku pulang ke rumah, bertemu dengan istri. Kemudian menceritakan kejadian, kemudian pelaku mengajak kawannya kembali ke TKP untuk melihat apakah korban masih ada. Karena pelaku juga merasa khawatir dengan kondisi korban. Tersangka terancam dijerat pasal berlapis dengan hukuman paling lama 5, 6, dan 3 tahun penjara. Sebelumnya, kamera pengawas milik warga merekam saat pelaku membawa korban tabrak lari. Usai menabrak korban di turunan depan pusat perbelanjaan di kawasan Pancoran Mas, pelaku mengaku akan bertanggung jawab dan membawa korban ke rumah sakit. Namun pelaku justru membuang korban dalam kondisi kesakitan di kebun kosong yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi kecelakaan. Warga sekitar menemukan korban dan langsung membawanya ke rumah sakit. Namun saat dalam perawatan di RSUD Kota Depok, korban meninggal dunia.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah becak motor terbakar usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Becak motor diduga terbakar akibat korsleting listrik saat akan dinyalakan. Kepanikan melanda warga di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu malam. Sebuah becak motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU. Beruntung petugas SPBU berhasil menggeser becak motor menjauh dari mesin pompa dan tangki bahan bakar. Api diduga muncul akibat korsleting listrik saat becak motor akan dinyalakan. Kebakaran padam 1 jam kemudian setelah 2 mobil damkar dikerahkan. Kita bergerak ke TKP dan ternyata memang satu unit becak motor terbakar yang disebabkan dari api dan mesin. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun becak motor senilai puluhan juta hangus terbakar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pondok pesantren di Purwakarta, Jawa Barat terbakar. 10 ruangan pondok berikut sarana belajar mengajar dan barang-barang ludes terbakar. Kobaran api besar melahap bangunan pondok pesantren Baitul Ikhwan Al-Munawar di Kampung Babakan Nagrok, Desa Nagrok, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Warga dan pengurus pesantren terlihat panik. Mereka khawatir ada santri yang menjadi korban. Api cepat membesar akibat atap bangunan dan barang-barang di dalam pondok pesantren yang mudah terbakar. 10 ruangan asrama putra di pondok pesantren ini ludes dilalap si jago merah. Beruntung saat kebakaran, ratusan santri lainnya sedang ada kegiatan di halaman pesantren. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian oleh petugas damkar Kabupaten Purwakarta. Selain menghanguskan 10 ruangan asrama putra, ratusan kitab juga ikut terbakar. Menurut saksi mata, api berasal dari ruang tengah lantai 2 asrama putra, kemudian merembet ke ruangan lain. Dalam waktu singkat, api langsung membesar, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Pertama keluar asap dari tengah-tengah kobong. Tapi di atas dulu gitu. Di lantai 2? Iya, saat itu kegiatan pesantren sedang apa sih? Apanya? Kegiatan pesantrennya sedang ngaji? Ada lagi keluar, nggak ada. Oh, lengkap. Adapun ya untuk kedepannya ini anak santri, insya Allah nanti saya akan sementara mungkin ditempatkan dulu di ada beberapa menit. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Masih soal kebakaran, pemirsa, rumah mewah milik seorang dokter di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar pada Sabtu malam. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2 rumah terbakar diduga akibat korsleting listrik. Rumah mewah milik seorang dokter di perumahan Rungkut Mapan Barat, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam terbakar. Api pertama kali terlihat di bagian belakang rumah dan langsung menyebar. Beruntung saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebetulan memang rumah ini sudah kosong lama. Berapa lama itu? Kalau lamanya udah lebih dari 2 bulan sudah. Ya, sudah kosong lama, Pak. Setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan dengan bantuan 11 mobil damkar dan 3 truk tangki air. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran juga melanda 2 rumah di Jalan RTA Milono Sabtu sore. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang kosong. Saya tidak tahu persis juga api itu sudah besar. Anak tetangga sebelah itu teriak, om, katanya ada api. Saya lihat, memang ada api, langsung saya pukul lonceng, itu aja saya. Gitu. Iya. Ini pada saat kebakaran nomor 5 ini ada penghuninya nggak, Pak? Memang kosong, Pak. Kosong. Kalau nomor 4, Pak? Kalau nomor 4? Iya, Pak, memang udah nomor kosong. Kalau ini ada isi, ada orangnya. Orang pegawai di kantor gubernur. Kurang dari setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim liputan iNews melaporkan.
Aparat kepolisian Polda Papua meringkus 2 pemuda atas kepemilikan ratusan butir amunisi dan ganja kering. Salah satu pelaku adalah warga negara asing asal Papua Nugini. Diduga amunisi dan ganja tersebut akan dijual pada kelompok kriminal bersenjata di wilayah pegunungan Papua. Dua pemuda inisial CH dan FK diringkus aparat kepolisian Polda Papua atas kepemilikan ratusan amunisi dan ganja kering. Kedua pelaku kedapatan membawa 102 amunisi berbagai kaliber dan 8 karung ganja kering ukuran 10 kg. Pelaku CH ditangkap di Tanah Hitam Abepura, sementara FK ditangkap di Jalan Pasar Baru Abepura. Penangkapan keduanya atas informasi masyarakat yang mengetahui akan terjadi transaksi ganja di wilayah Abepura. Yang satu oknum Papua Nugini dan yang satu lagi itu orang Papua Nugini tapi sudah lama di Dok 9 orang sini. Dia sudah lama di sini. Jadi dua, tapi yang lainnya masih kita lakukan penyelidikan pengembangan lain. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini. Dugaan sementara, ganja dan amunisi akan dijual kepada kelompok kriminal bersenjata di wilayah pegunungan Papua. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Ratusan motor dengan knalpot bising terjaring razia polisi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Razia digelar karena penggunaan knalpot kerap mengganggu ketenangan dan menimbulkan polusi. Sejumlah pengguna knalpot bising atau brong ini terjaring razia yang digelar Satlantas Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Knalpot yang tidak sesuai standar menimbulkan suara bising dan keras hingga 100 desibelmeter. Untuk membuat efek jerah, selain dilakukan penilangan, pengendara yang terjaring juga diminta menggeber motornya untuk mendengarkan suara knalpot bising milik mereka sendiri. Data dari Satlantas Polres Banjarnegara hingga saat ini tercatat 309 motor menggunakan knalpot bising terjaring. Pengendara diminta menyerahkan sukarela knalpot bising tersebut kepada polisi. Selain melakukan penindakan kepada pelanggar, polisi juga bagi-bagi hadiah helm dan bingkisan bagi pengguna knalpot standar dan pengendara tertib lalu lintas. Jelas namanya knalpot brong itu tentu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis layak jalan yang mana akan menimbulkan keinginan bagi si pengendara untuk melakukan ngebut-ngebutan ya, sehingga akan membahayakan baik pengendara sepeda motor itu sendiri baik ataupun sepeda motor yang lain ya. Yang kedua, jelas meresahkan masyarakat karena menimbulkan polusi suara dan polusi udara, juga menimbulkan asap yang sangat kotor ya, sehingga akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Polisi akan terus menindak pengguna knalpot bising hingga ke pelosok desa. Razia digencarkan akibat banyaknya laporan dari sejumlah tempat ibadah yang terganggu akibat penggunaan knalpot bising yang meresahkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Operasi keselamatan berkendara puluhan ranjau paku yang digelar Unit Lalu Lintas Cakung, Jakarta Timur berhasil dikumpulkan petugas. Rencananya operasi akan rutin dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan dan potensi aksi kriminalitas. Ranjau paku kembali meneror pengendara yang melintas di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Jalan raya ini mulai tidak aman bagi pengendara setelah ditemukan puluhan paku beraneka bentuk. Dengan memodifikasi magnet sebagai alat penarik benda sejenis paku atau logam, petugas unit lantas Cakung berupaya menyisir Jalan Raya Bekasi. Selain sebagai bagian dari operasi keselamatan berkendara, razia ranjau paku ini karena banyak aduan masyarakat dan kendaraannya pecah atau tertusuk paku. Razia ini juga untuk meminimalisir kecelakaan pengendara motor di wilayah yang banyak dilintasi kendaraan truk. Saya selaku Kanit Lantas Cakung dan Panit Lantas berupaya untuk merespon laporan dari masyarakat terkait ada ranjau paku. Sudah mau bisa lihat banyak juga ranjau paku ini kita dapatkan. Dalam razia ini, puluhan paku berbagai bentuk berhasil dikumpulkan petugas. Rencananya operasi akan rutin dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan dan potensi aksi kriminalitas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Informasi lain pemirsa, akibat diguyur hujan deras selama 3 hari, tembok setinggi 4 meter runtuh menimpa rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tembok setinggi 4 meter runtuh dan menimpa rumah warga di Dusun Ngenep, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada Jumat siang. Gimana, Pak? Tembok ini rubuh karena kuat menahan beban tanah setelah turun hujan selama 3 hari berturut-turut. Beruntung pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena penghuni tengah berada di luar rumah. Ada kayak tanah bergerak terus mencal terlempar. Iya. Terlempar gitu. Pasca kejadian hingga Sabtu siang tadi, sejumlah warga dibantu 1 unit alat berat masih terlihat membersihkan puing-puing tembok dan material batu serta tanah dari lokasi. Alat berat dan berikutnya untuk mengembalikan rumah ini agar bisa nyaman dihuni, karena di sini ada bumil, itu kami akan berebut dengan Pak Turo, warga masyarakat yang ada di sini. Secepatnya kami akan pulihkan rumah tersebut itu bersama warga. Akibat peristiwa ini, tembok 4 kamar dan sejumlah perabot rumah tangga di dalam rumah milik Paijo hancur. Selain itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Krisna Purwoko, iNews melaporkan. 2 rumah warga di Sragen, Jawa Tengah roboh tergerus arus sungai Bengawan Solo. Beruntung penghuni sudah mengevakuasi diri serta barang-barang dari dalam rumah. Video amatir merekam momen saat rumah warga roboh di Desa Tenggak, Sragen, Jawa Tengah. Total ada 2 rumah yang ambruk dan hanyut terbawa arus sungai Bengawan Solo. Ambruknya rumah akibat tanggul sungai yang terkikis sehingga ikut merusak fondasi rumah. Meski kondisinya membahayakan, penghuni masih bertahan menempati rumah karena tak punya tempat tinggal lain. Mereka hanya mengungsi jika air meluap. Awalnya itu abrasi tanahnya itu kemakan air sungai Bengawan Solo itu loh Pak. Itu makin lama kan makin kesini kemakan oleh rumahnya, kekikis air Bengawan Solo. Udah dibersihin, barang-barang yang di dalam rumah udah diangkut, pokoknya dievakuasi, cuma ya bangunannya yang ambruk. Selain 2 rumah yang sudah hanyut, 4 rumah lain juga terancam ambruk karena berada tepat di bibir sungai. Warga berharap pemerintah membangun bronjong di lokasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Tak mampu menampung derasnya arus, tanggul sungai Afor Ingas yang ada di Bojonegoro, Jawa Timur jebol. Akibatnya ratusan hektar lahan persawahan terendam. Tanggul Sungai Ingas yang jebol ini berada di Desa Pucangarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Menurut warga, jebolnya tanggul dengan panjang sekitar 6 meter ini berlangsung sejak Sabtu pagi dan kini semakin parah. Akibatnya luapan air anak Sungai Bengawan Solo mengalir deras ke ratusan hektar lahan persawahan di sejumlah desa. Jebolnya tanggul dikarenakan derasnya debit air dari hulu ke hilir sehingga tidak bisa tertampung di Sungai Bengawan Solo hingga menjebol tanggul. Kirakan tadi pagi sekitar jam 4 ya, dan lebarnya itu 6 meter, panjangnya 6 meter, lebarnya 3 meter. Sementara itu status tinggi muka air Sungai Bengawan Solo masih siaga 2 atau kuning. Tiang ukur ketinggian air di utara pasar kota Bojonegoro masih menyentuh angka 14 meter di atas permukaan laut. Selain hujan lokal, meningkatnya debit air juga diperparah limpahan air dari wilayah hulu. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih terendam banjir. Sementara itu ratusan rumah dan area persawahan di Kabupaten Biren, Aceh Utara juga terendam banjir akibat luapan sungai. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga Sabtu siang.
Diketahui, wilayah ini sudah menjadi langganan banjir sejak 23 tahun lalu. Pada banjir kali ini, warga harus mengungsi sebanyak 5 kali karena ketinggian banjir mencapai 2 meter. Hingga kini, ratusan warga masih mengungsi dan membutuhkan sejumlah bantuan seperti makanan, obat-obatan, serta selimut. Sementara itu, ratusan rumah dan area persawahan di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Biren, Aceh Utara juga terendam banjir akibat luapan sungai. Diketahui, banjir seperti ini sudah terjadi 4 kali dalam sepekan terakhir. Meski demikian, masyarakat memilih bertahan di rumah mereka masing-masing.